Senin, 16 Juni, Kesbangpol DIY menyelenggarakan pendidikan politik bagi kelompok difabel di Hotel Rose Inn. Temanya adalah Politik Inklusif Suara Difabel untuk Demokrasi Berkeadilan. Acara yang dihadiri oleh berbagai komunitas difabel DIY ini menghadirkan 3 narasumber. Ajiwan Arif Hendradi dari Sigap Indonesia, Sartika Wati dari Pusat Rehabilitasi Yakum, dan Sri Surani dari KPU DIY. Di tahun kemarin di 2024 tadi disampaikan narasumber bahwa partisipasi politik untuk kelompok difabel ini cukup masih kurang ya, ada sekitar 30%-an. Jadi harapan kami dengan adanya pendidikan politik ini untuk menggugah kembali untuk meningkatkan partisipasi politik yang di tahun 2024 kemarin hanya 30%, harapannya bisa meningkat lebih dari itu. Syukur-syukur bisa seperti yang kelompok umum sekitar 80% lebih. Ajiwan Arif Hendradi menyampaikan dalam presentasinya bahwa pemilih difabel mengalami hambatan-hambatan dalam pemilu 2024. Dalam surveinya, Sigap Indonesia mendapati bahwa 44,9% pemilih difabel masih terdata sebagai pemilu biasa. 35,7% pemilih difabel sudah terdaftar sebagai pemilih difabel. Dan sisanya sebanyak 19,4% tidak mengetahui status mereka sebagai pemilih. Temuan lainnya adalah sebagian difabel sulit memahami berbagai informasi kepemiluan yang disampaikan dengan bahasa yang rumit. Yang ternyata masih didata sebagai pemilih biasa. Sebenarnya respon mereka cukup baik ya. Di antaranya respon hari ini juga teman-teman yang datang dari berbagai komunitas cukup memadai, mereka sebenarnya cukup punya kesadaran tinggi untuk terlibat dalam kepemiluan. Harapannya adalah kesadaran bahwa teman-teman difabel punya hak politik tetap terjaga dan semakin meningkat seperti itu. Karena melihat dari angka partisipasi kemarin di pemilu dan pilkada memang belum 100% gitu, dan harapannya adalah karena mereka sudah antusias, sudah cukup punya keinginan, punya kerentak, harapannya adalah dari stakeholder terkait juga gayung bersambut, artinya kemudian mereka juga bisa memenuhi terkait kebutuhan dan aksesibilitas kawan-kawan difabel dari sisi hak politik mereka, seperti itu. Kita bisa memberi ilmu ini untuk beliau-beliau yang masih di rumah gitu ya, supaya besok tahun kedepannya untuk pemilihan kedepannya itu bisa mengutarakan suaranya lebih baik lagi. Dalam materinya, Sartika Wati dari Pusat Rehabilitasi Yakum memberikan statement yang kuat. Difabel tidak hanya menjadi penerima manfaat, namun juga bisa menjadi pihak yang aktif dalam politik. Menurutnya, kemandirian difabel dalam politik hanya bisa terjadi jika difabel menguasai 4 pilar. Yang pertama adalah pengetahuan, yaitu pemahaman seorang difabel tentang hak dan prosedur pemilu. Pilar kedua adalah jaringan, yang akan terwujud saat komunitas dan organisasi penyandang disabilitas atau OPDIS menjadi ruang belajar bersama. Selanjutnya adalah pilar kepercayaan diri. Di aspek ini, seorang difabel harus yakin bahwa suara difabel itu penting dan bermakna. Di aspek ini, seorang difabel harus yakin bahwa suara difabel itu penting dan bermakna. Pilar terakhir adalah aksesibilitas, yaitu informasi yang dapat diakses dan lingkungan yang mendukung difabel. Lebih lanjut, Sartika Wati mengingatkan bahwa untuk menuju kemandirian difabel dalam politik, ada peluang-peluang yang harus diambil. Pertama, peluang berupa pendidikan politik berbasis komunitas. Kemudian kolaborasi antara OPDIS dan penyelenggara pemilu. Ketiga, advokasi kebijakan afirmasi. Dan keempat adalah pemanfaatan teknologi dan edukasi politik inklusif. Masih sangat jauh dan masih banyak mengalami diskriminasi berlapis
yang untuk sampai pada kesadaran politik pun rasanya masih sangat jauh, karena teman-teman difabel itu bahkan untuk pendataan sendiri masih tidak terdata sebagai difabel dan tidak mempunyai adminduk. Jadi ketika tidak mempunyai adminduk atau KTP, jadi tidak bisa mengakses pendidikan maupun ruang-ruang lainnya, sehingga akses pendidikan itu mereka tidak bisa sampai pada kesadaran politik. Dari sini saya harap Bapak Ibu yang sudah mengikuti acara ini bisa seperti yang saya katakan tadi, merebut ruang-ruang politik yang ada dan juga berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan. Tidak hanya sampai situ, tapi juga ikut mengawal kebijakan-kebijakan yang ada. Bisa bergaul dengan teman-teman, juga bisa sharing pengalaman apa yang kita dapatkan. Juga masalah untuk yang pemilu kemarin kan kita bisa sharing pengalaman untuk disampaikan ke KPU atau ke narasumber sebagai bahan berikutnya supaya lebih baik untuk kedepannya ke pemilu yang akan datang tuh 2029. Welcome, ramah sekali, dan ini juga narasumber juga baik, juga bisa untuk mendorong semangat kita supaya kita bisa berpartisipasi dalam pendidikan politik pemilu ini supaya lebih baik dan hari ke hari gitu. Sri Suradi dari KPU DIY menyampaikan catatan pemilu 2024 pada pemilih disabilitas. Menurutnya, pemilu diselenggarakan sebagai pemilu inklusif. Hal ini berarti, dalam penyelenggaraannya, semua kelompok marginal dan rentan, baik sebagai pemilih maupun kandidat, mendapatkan kesempatan yang sama. Di bagian paparan berikutnya, Sri Suradi mengemukakan kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pemilu lalu. Kendala tersebut ada di aspek pemutakhiran data, sosdikli dan kampanye, pemungutan suara, serta perhitungan suara. Beberapa di antaranya adalah banyak difabel yang belum terdaftar, banyak ragam disabilitas yang belum tersasar sosdikli, layanan jemput bola hanya ada di pilkada, dan pemantau dari disabilitas belum ada. Kedepan, KPU DIY akan melakukan perbaikan untuk lebih mengakomodasi hak difabel. Dalam bidang pemutakhiran pemilu, KPU DIY akan memberikan materi disabilitas dalam BIMTEK Patarlih, lebih intensif bekerja sama dengan pegiat disabilitas, dan melakukan cek ulang DPS bersama komunitas difabel. Dalam bidang sosdikli dan kampanye, KPU DIY akan membuat roadmap difabel dalam proses demokrasi, mendesain model sosialisasi, melibatkan kelompok difabel, serta mendorong regulasi kampanye yang ramah difabel. Di aspek pemungutan suara, aksesibilitas di TPS akan diperbaiki, dan BIMTEK kepada KPPS akan lebih mendalam. Saat penghitungan suara, KPU DIY akan mendorong adanya pemantau pemilu dari pemilih disabilitas. Kami berharap dalam proses hari ini kita sama-sama punya semangat yang sama untuk memperbaiki, gitu ya, memperbaiki situasi, memperbaiki partisipasi, keikutsertaan semua kelompok disabilitas dalam proses demokrasi di Indonesia, khususnya di daerah istimewa Jakarta, agar hak memilih dan dipilihnya teman disabilitas di DIY bisa terfasilitasi dengan baik. Rasa cuma menurut saya tidak hanya sekedar itu seremonial saja, hanya sekedar kita adakan selesai tanpa ada follow up, itu yang saya nggak suka. Ini kan sering-sering ada, terus harusnya di follow up, menurut saya itu ada follow up-nya bagaimana gitu. Jadi jika tidak sekedar pertemuan ini ada, besok ada lagi dengan tema yang berbeda, itu kan tidak perjuangan itu akan putus. Ya, memang harus ada dipolapi. Jadi pembicaraan teman-teman tadi itu yang setelah dibicarakan, itu tidak hanya sekedar ditulis di dalam dokumen, tapi apa yang dibicarakan teman-teman tadi, termasuk yang saya bicarakan tadi, ada beberapa 3 poin atau berapa tadi itu, ya dipolapi, kita dibicarakan lagi gitu. Dengan adanya pendidikan politik bagi difabel ini, teman-teman yang mewakili komunitasnya ini bisa menyalurkan ke anggota yang lain, ke teman-teman yang lain, dan harapannya dengan menggugah mereka, ya harapannya di pemilu yang akan datang ini partisipasi dari difabel ini akan semakin meningkat.